Rusia klaim melenyapkan 51 situs militer Ukraina dalam satu malam. Pasukan Dirgantara Rusia telah menyerang 51 sasaran militer Ukraina dan semalam, termasuk 2 kluster artileri dan 2 sistem roket peluncuran ganda. Hal ini diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Pada malam hari, penerbangan strategis pasukan Dirgantara Rusia telah menyerang 51 fasilitas militer Ukraina. Mereka termasuk 4 pos komando, 2 sistem peluncuran sistem rudal permukaan ke udara OSA AKM di sekitar komunitas Bersenkovo dan juga Slasias, ujar Konashenkov dikutip dari TASS. 2 baterai artileri, 2 sistem roket peluncur ganda, 4 artileri lapangan dan gudang rudal di sekitar komunitas Konstantinovka dan juga Krestice, serta 32 pos pertahanan dan area konsentrasi peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Lanjutnya, menurutnya, Angkatan Bersenjata Rusia telah menghilangkan kilang minyak dan 3 depot atau depot bahan bakar dan pelumas di dekat Odessa menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi. Pagi ini, sebuah kilang minyak dan 3 depot bahan bakar dan pelumas yang memasok bahan bakar untuk kelompok pasukan Ukraina ke arah Nikolaev dieliminasi menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi, katanya. Ia juga menjelaskan Angkatan Bersenjata Rusia telah melenyapkan 125 pesawat tempur, 88 helikopter dan 383 drone sejak awal operasi militer khusus ini di Ukraina. Secara keseluruhan sejak awal operasi militer khusus, 125 pesawat tempur dan 88 helikopter dan 383 kendaraan udara tak berawak, 221 sistem rudal permukaan ke udara, 1.903 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 207 sistem roket multi peluncur, 805 persenjataan dan mortir artileri lapangan, serta 1.781 unit peralatan otomotif militer khusus telah dieliminasi, katanya. Menurutnya, hari ini sistem pertahanan udara pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 drone Ukraina di sekitar komunitas Kudryavka dan juga Sufrovka. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak gagasan Amerika Serikat untuk mengirim sistem rudal S-400 ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Senjata pertahanan canggih buatan Moskow itu dibeli Ankara dan memicu kemarahan Washington. Gagasan itu pertama kali dilaporkan sejumlah media Amerika Serikat dengan mengutip para pejabat Washington. Erdogan mengatakan masalah pengiriman S-400 ke Ukraina sudah ditutup karena sistem rudal itu milik Turki untuk memastikan keamanan negara. Kepala Departemen Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki memberikan tanggapan yang diperlukan dengan segala kepekaan. Bagi mereka, jawaban ini sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi, kata Erdogan seperti dikutip surat kabar Hurriyet. Karena semua pekerjaan mereka untuk membuat kekacauan, lanjut Erdogan menyindir Amerika Serikat. Presiden Turki mengacu pada opini di Wall Street Journal yang ditulis oleh Fahrettin Altun, Kepala Departemen Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki, yang berpendapat bahwa gagasan untuk menyerahkan sistem pertahanan udara yang dibeli Ankara dari Rusia ke Ukraina adalah tidak realistis. Meskipun hari ini sangat tidak realistis, ide ini memberikan kesempatan untuk membahas masalah yang Turki alami akhir-akhir ini dengan Barat, tulis Altun dalam menanggapi laporan Reuters yang menunjukkan bahwa Washington telah secara informal mendiskusikan dengan Turki kemungkinan pengiriman S-400 Rusia ke Kiev. Sebaliknya, Altun berpendapat bahwa Barat harus memasuk Turki dengan jet tempur siluman F-35 dan sistem rudal Patriot tanpa prasyarat untuk membantu memperbaiki hubungan. Selain mengklarifikasi pendiriannya tentang ide S-400, Erdogan mengatakan kepada wartawan bahwa dia berencana untuk berbicara dengan mitranya dari Rusia, Presiden Vladimir Putin, pada akhir pekan untuk membahas hasil KTT NATO di Brussels yang diadakan minggu ini. Presiden Turki menjelaskan bahwa Ankara tidak akan bergabung dengan sekutu NATO-nya dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskow, terutama dalam hal kebutuhan energi. Tahukah Anda, saya sudah menjelaskan ini sejak lama. Hari ini jika kita menganggap hanya gas alam, kita mendapatkan sekitar setengah dari gas alam yang kita konsumsi dari Rusia. Juga mengingat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu bersama dengan Rusia. Kita tidak bisa mengesampingkan ini ketika saya mengatakan ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menjawab, Anda benar. Jadi tidak ada yang harus dilakukan. Kita harus peka dalam
hal ini. Pertama, saya tidak bisa membiarkan orang-orang saya kedinginan di musim dingin. Kedua, saya tidak dapat memulai kembali industri kita sepenuhnya. Kita harus melindungi mereka. Kami adalah negara, kami memiliki 85 juta orang. Kami memenuhi semua kewajiban, kata Erdogan. Kami juga mengevaluasi beberapa sanksi PBB, tetapi jangan lupa bahwa kami tidak dapat mengesampingkan hubungan kami dengan Rusia, kata pemimpin Turki kepada wartawan di pesawat sekembalinya dari Brussels. Wacana penghentian aliran gas dari Rusia ke sejumlah wilayah Eropa membuat beberapa negara khawatir. Pasalnya, benua biru dianggap tidak akan mampu memenuhi pasokannya tanpa aliran dari negeri beruang merah. Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa telah mengusulkan undang-undang yang memaksa operator penyimpanan gas untuk mengisi lokasi setidaknya 80% dari kapasitas pada 1 November. Tetapi dengan penyimpanan saat ini hanya sekitar seperempat penuh, tugas itu terlihat sangat sulit untuk dipenuhi tanpa pasokan Rusia. Target 80% pada 1 November dapat dicapai selama setidaknya beberapa gas Rusia terus mengalir, kata Jack Sarples, peneliti di Institut Studi Energi Oxford seperti dikutip Reuters Kamis 31 Maret. Tapi saya pikir dalam hal melakukannya tanpa gas Rusia itu tidak akan terpenuhi. Jerman, konsumen gas terbesar Eropa yang bergantung pada Rusia untuk sekitar setengah dari kebutuhannya, telah menetapkan target 90% pada November. Stok gas saat ini 26% penuh. Wacana penghentian aliran gas terjadi tatkala negara Eropa memberikan sanksi finansial akibat serangan negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu ke Ukraina. Ini membuat Rusia terputus dari jaringan perbankan internasional. Persoalan gas dari Rusia ke Eropa sendiri makin kencang berhembus ketika Putin mempertimbangkan agar benua biru mau membayarnya dengan mata uang rubel. Pasalnya, Moskow saat ini kesulitan dalam mengakses mata uang lainnya, utamanya mata uang barat seperti dolar Amerika Serikat dan euro.